kita segera mulai saja ya perkuliahan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kamera masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, kita akan mulai seminar kita ya. Nah, nanti masing-masing dari kalian mempresentasikan hasil literatur review-nya. Tidak usah lama-lama, sekitar 10 menit saja untuk presentasi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya tidak akan berpartisipasi karena saya akan melihat dan bisa menilai nanti presentasi maupun partisipasi Anda. Jadi silahkan nanti berpartisipasi. Presenter sekaligus bertugas sebagai moderator diskusi. Jadi setelah Anda nanti selesai presentasi, silahkan langsung dilanjut dengan diskusi. Ya, kalau sudah ya sudah selesai dan ke giliran berikutnya. Ya, jelas semua? Jelas, Pak. Oke, sip. Baik, ya pertama kita mulai urut absen saja ya. Nomor 1 itu David Kurniawan, kemudian nanti Valentinus Yobel, Vincentius Tristan, Esa Panganti, Regina Yuliana, dan terakhir Siaan Salomo Gamas. Ya, silakan David dulu, dimulai. Ya, saya share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah, Fit, udah. Sudah terlihat. Sudah. Ya, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Saya David Kurniawan akan mempresentasikan tentang literatur review yang saya sudah kerjakan. Yang pertama dari Running Path to Offshore Outsourcing from Cost Reduction to Knowledge Seeking. Dalam artikel ini berjudul Running Path to Offshore Outsourcing from Cost Reduction to Knowledge Seeking, itu membahas tentang offshore outsourcing dari pengurangan biayanya. Offshore outsourcing itu sendiri adalah praktek kontrak dari pihak ketiga untuk melakukan fungsi bisnis tertentu di negara lain. Penulis dalam jurnal ini mengatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, offshore outsourcing muncul dalam bisnis internasional yang masih ada. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan di Amerika, Eropa, bahkan Jepang meningkatkan aktivitas kegiatan mereka ke negara yang memiliki tenaga kerja dengan biaya yang lebih rendah. Contohnya di China dan India. Karena untuk sekarang, offshore outsourcing lebih memilih pemasok independen yang berkualitas dan memiliki biaya yang lebih rendah. Dengan demikian, produksi akan lebih meningkat serta kegiatan outsourcing itu dapat diperluas juga. Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai metodologi riset penelitian perusahaan dalam menjalankan offshore outsourcing. Teori yang digunakan penulis menurut saya adalah driven research theory, karena penelitian yang dilakukan
itu dari teori yang sudah ada dan digunakan sebagai landasan dalam menjalankan offshore outsourcing ini. Kesimpulannya, pengurangan biaya dalam offshore outsourcing bermanfaat dalam peningkatan produksi serta kegiatan yang dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas yang didapatkan. Lalu, yang kedua dari artikel yang saya cari yang berjudul Outsourcing as a Measure Seeking for Cost Reduction in Public Health Care Sector di kasus Lithuania. Di dalam artikel ini membahas tentang pengurangan biaya dan outsourcing di sektor perawatan kesehatan masyarakat di Lithuania pada saat masa resesi ekonomi di negaranya. Penulis mengatakan outsourcing dilakukan untuk mengurangi biaya di bidang pelayanan kesehatan masyarakat di Lithuania agar lebih berfokus pada peningkatan pelayanan pada pelanggannya. Penulis juga menggunakan literatur sebagai landasan metodologi riset penelitian untuk mengurangi biaya dalam outsourcing. Teori yang digunakan oleh penulis sama dengan yang pertama tadi, driven research theory, karena menggunakan teori yang sudah ada dan digunakan sebagai landasan dalam menjalankan perusahaannya. Kesimpulannya adalah pengurangan biaya dan outsourcing pada saat krisis ekonomi di Lithuania bermanfaat di sektor perawatan kesehatan untuk lebih berfokus dalam peningkatan pelayanan ke masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, Tristan bisa bertanya. Terima kasih David atas kesempatannya. Tadi disebutkan bahwa Sebentar, Tristan. Nanti dulu, sebentar. Ditunda dulu. Ya. David, ini jurnalnya mana informasinya? Ini jurnal apa, dari mana itu? Volume berapa? Saya lihat di... dari ini, Pak. Oke. Nah, oke. Yang dari saya yang bawah ini kan? Ya, dari yang bapaknya dari Peter Master ini. Yang ini, ini sosial ini nih jurnalnya terbitan mana ini? Kok saya nggak nemu ya? Kan sudah saya katakan. Ini artikelnya mana? Artikelnya mana? Kan harusnya juga diikut sertakan. Oh, iya Pak, sebentar ya. Oke, coba deh. Karena tadi saya cari di Simaku kok tidak muncul ya. Oke, apa itu nama jurnalnya? Saya nggak lihat ya. Agak diturunkan bisa nggak? Oh, itu loh. Kamu lihat naik ke atas. Ya. Atas sendiri. Headernya. Nah, International Scientific Conference Business and Management. Ini nama konferensinya, bukan Social Economic. Ini sectionnya. Jadi satu konferensi itu biasanya ada apa istilahnya? Ada topik-topik, subtopiknya, gitu ya. Jadi misalnya subtopik ini. Jadi ini tuh informasinya tidak seperti ini. Coba kamu lihat buku petunjuk penulisan skripsi atau karya ilmiah dari fakultas itu bagaimana cara membuat daftar pustaka yang benar. Kamu lihat juga di jurnal-jurnal itu bagaimana cara mereka membuat reference list atau daftar pustakanya. Ya, yang kamu lakukan itu tidak benar. Ya, ini sudah kamu unggah ke situs kuliah belum? Jurnalnya belum, Pak. Nah, kan saya minta bahwa jurnal yang kalian temukan harus diunggah supaya bisa kita cek bareng-bareng, ya. Oh iya, karena Pak. Takutnya nanti kualitasnya tidak bagus. Banyak sekali namanya predator jurnal atau conference itu yang abal-abal, ya. Itu kalau sampai itu dipakai untuk kenaikan pangkat, itu ditolak oleh pemerintah Indonesia, ya.
Oke, jadi nanti belajar ya caranya bagaimana membuat daftar isi yang bagus. Ya, silakan Tristan. Baik, terima kasih. Tadi disebutkan bahwa teori yang digunakan adalah driven teori ya. Iya, betul. Nah, driven teori itu bedanya apa ya dengan driving teori? Soalnya dari jurnal yang saya analisa itu pakainya driving teori. Dan driving teori itu sendiri adalah teori di mana penulis menjadi penengah di antara dua pendapat yang berbeda begitu. David. Terima kasih. Ya, oke. Sebentar ya, Tristan. Iya. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Tristan tadi. Perbedaannya itu driving theory itu peneliti menjadi penengah di antara dua pendapat yang berbeda. Sedangkan driven research theory itu tadi beranjak dari teori yang sudah ada dan digunakan menjadi landasan untuk menjalankan struktur penelitian tersebut. Dari artikel yang saya tadi kerjakan itu peneliti menggunakan literatur internasional business literatur ya, dan literatur tersebut digunakan untuk landasan penelitian yang akan dilakukan tersebut. Apakah menjawab? Baik, terima kasih David atas jawabannya. Ya. Apakah ada yang mau tanya lagi? Kalau sudah nggak ada yang bertanya ya nggak apa-apa, David. Bisa diteruskan ke berikutnya. Ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Pertanyaan jangan terlalu lama ya, karena itu nanti membuat apa namanya pesertanya juga nanti menunggu terlalu lama bisa hilang momentumnya, gitu ya. Oke, Pak. Oke. Berikutnya silakan.
Yobel. Oke, saya langsung ya Pak. Share Ya, screen. silakan. David, mungkin kamu matikan dulu share screen. Oh ya, oke. Oke, baik. Selamat pagi Pak Sameji dan teman-teman. Saya akan memaparkan mengenai hasil review literatur yang telah saya lakukan. Yang pertama itu jurnal yang saya pilih dari Bapak Samiaji yang berjudul The Risk of Outsourcing IT. Penulisnya adalah Michael G. Earl, lalu publishernya adalah Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1996. ISSN sekian dan pengumpulan data berupa wawancara. Isi dari jurnal ini adalah sudah mulai banyak perusahaan besar yang melakukan outsourcing untuk layanan IT mereka agar bisnis bisa tetap berjalan mengingat semakin pesatnya teknologi berkembang. Permasalahan dan perdebatan pun muncul di antara manajer umum dan teknisi IT, di mana keduanya saling berdebat mengenai profesionalitas dari vendor yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas outsourcing tersebut. Namun, agar bisa mengurangi risiko pada saat melakukan outsourcing, sudah banyak praktisi IT dan akademisi yang berdebat mengenai smart outsourcing yang bertujuan untuk menyeimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam menyediakan layanan IT. Di zaman yang modern ini, perusahaan dituntut untuk bisa selektif saat melakukan outsourcing untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Kemudian terdapat berbagai risiko pada saat perusahaan hendak melakukan outsourcing. Di antaranya adalah kemungkinan manajemen yang lemah, staf vendor yang tidak berpengalaman, ketidakpastian bisnis, teknologi vendor yang sudah usang, biaya tersembunyi, kurangnya pembelajaran dari organisasi, hilangnya kapasitas inovatif, ketidakterpisahan teknologi, dan fokus yang tidak jelas. Keuntungan perusahaan akan tercapai saat perusahaan bisa berkonsentrasi pada transformasi bisnis yang mendukung IT, serta memberikan fokus perhatian kepada divisi sistem informasi pada penerapan IT untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Outsourcing adalah solusi yang bisa untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan IT, di samping untuk mengurangi biaya. Tetapi sebelum melakukan outsourcing, sebaiknya perusahaan mencoba untuk insourcing terlebih dahulu, atau mengadakan training agar para staf IT bisa semakin mengasah keterampilan dan kemampuannya dalam bidang IT. Apabila terjadi suatu permasalahan yang kompleks yang tidak bisa diselesaikan sendiri, maka outsourcing merupakan solusi terbaik dengan tetap menerapkan smart outsourcing yang berupa selalu berhati-hati di dalam memilih vendor untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Kemudian jurnal kedua yang saya cari itu adalah berjudul Outsourcing, The Benefits and the Risk. Ini saya dapatkan dari situs ProQuest dari Library UAJY, penulisnya Irina Isalanta, dan Silungestu dan Veronica M. Pampa. Publisher dari Babes Boleh University pada tahun 2011, pengumpulan data berupa ulasan literatur profesional. Jurnal ini berisi adalah outsourcing merupakan megatrend atau tren yang sedang berkembang pesat dalam dunia bisnis, di mana perusahaan mempercayakan vendor untuk melakukan tugas yang perusahaan kurang memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukannya. Setiap perusahaan memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda, sehingga outsourcing bisa menghasilkan manfaat dan risiko yang berbeda pula. Manfaat yang paling diinginkan oleh perusahaan saat melakukan outsourcing adalah mengurangi biaya dan bisa berfokus pada tujuan perusahaan itu sendiri. Tidak hanya itu, manfaat outsourcing juga beragam, di antaranya meminimalisir dampak yang tidak diinginkan dari IT, peningkatan layanan pelanggan, peningkatan fleksibilitas, akses ke sumber teknologi baru, pengurangan biaya, serta peningkatan fokus pada inti perusahaan. Permasalahan utama perusahaan saat outsourcing adalah sudah terlanjur senang duluan untuk mengharapkan agar manfaat-manfaat tersebut bisa dinikmati. Perlu diingat juga bahwa outsourcing itu memiliki risiko. Karena itu, mampu mengidentifikasi dan memahami risiko outsourcing dengan benar akan membantu perusahaan untuk meraih manfaat yang maksimal. Risiko yang terjadi saat proses outsourcing berasal dari suatu insiden, dan banyak perusahaan yang menyalahkan vendor atas kejadian tersebut. Padahal kurangnya pemahaman perusahaan mengenai cara kerja sistem yang dimaksudkan oleh vendor patut dipertanyakan. Risiko dari outsourcing diantaranya memilih vendor tanpa pertimbangan, terlalu bergantung pada vendor, memindahkan pusat bisnis kepada vendor,
masalah yang dihasilkan oleh vendor itu sendiri, dan kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan vendor. Agar perusahaan bisa terhindar dari berbagai risiko outsourcing, maka perusahaan sebaiknya melakukan langkah-langkah seperti mengidentifikasi risiko outsourcing, membangun rencana outsourcing, mencari tahu tentang vendor untuk dievaluasi, menetapkan vendor yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan mengukur kinerja vendor untuk memastikan tingkat layanan pelanggan yang dibutuhkan. Serta yang paling utama, menjalin kerjasama yang erat antara perusahaan dengan vendor yang terlibat dalam proses outsourcing. Kemudian tinjauan literatur dari kedua jurnal. Dari kedua jurnal yang sudah diulis tersebut, saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua jurnal tersebut saling mendukung dan saling melengkapi. Jurnal pertama, karya Michael G. Earl, memaparkan mengenai berbagai risiko pada saat perusahaan melakukan outsourcing. Di antaranya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kemungkinan manajemen lemah, staf vendor tidak berpengalaman, dan lain-lain. Sedangkan jurnal kedua, karya Irina dan kawan-kawan, juga menyampaikan berbagai risiko dari outsourcing yang memiliki inti yang sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Michael. Di antaranya perusahaan memilih vendor tanpa pertimbangan, terlalu bergantung pada vendor, memindahkan pusat bisnis kepada vendor, dan sebagainya. Kedua jurnal berpendapat bahwa manfaat dari outsourcing yang paling utama adalah mampu mengurangi biaya. Selain itu, dari jurnal kedua juga menambahkan berbagai manfaat dari outsourcing. Di antaranya, meminimalisir dampak yang tidak diinginkan dari IT, peningkatan layanan pelanggan, peningkatan fleksibilitas, akses ke sumber teknologi baru, pengurangan biaya, serta peningkatan fokus inti perusahaan. Selain itu, cara untuk mengatasi risiko outsourcing yang dipaparkan oleh kedua jurnal menurut penulis saling mendukung satu sama lain. Jurnal pertama menyebutkan bahwa sebelum melakukan outsourcing, sebaiknya perusahaan mencoba untuk melakukan insourcing terlebih dahulu. Dan setelah itu, apabila insourcing tidak memungkinkan, maka outsourcing bisa menjadi satu-satunya jalan dengan tetap menerapkan smart outsourcing. Sedangkan pada jurnal kedua, lebih menekankan pada bagaimana caranya agar perusahaan semaksimal mungkin bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan vendor saat proses outsourcing. Sekian Pak, apa ada yang ingin bertanya? Suara saya terdengar tadi? Terdengar. Ya, Pak. Ya, baik. Saya tidak. Tidak pertanyaan. Ya sudah, kalau tidak ada yang bertanya, bisa diteruskan ke berikutnya. Terima kasih, Ibrahim. Baik, Pak. Tristan, silakan. Baik, terima kasih. Apakah monitornya sudah bisa dilihat teman-teman? Ya, silakan. Bagus. Baik, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman sekalian. Hari ini saya Tristan ingin mempresentasikan tentang apa yang sudah saya buat, yaitu annotated bibliography mengenai IT outsourcing evolution. Sebelumnya mohon maaf, ini daftar pustaka kurang lengkap seperti yang dibilang Pak Samiaji tadi. Tidak ada volume dan penerbit publisher. Dan kali akan saya lengkapi. Oke, artikel pertama ini adalah artikel yang saya pilih membahas tentang IT outsourcing evolution, past, present, and future.
Di dalam artikel ini membahas tentang evolusi IT outsourcing yang terus berkembang mulai dari masa lalu, masa kini, sampai dengan masa depan. Peneliti menggunakan literatur-literatur dari berbagai sumber untuk membantu memahami tren IT outsourcing ini. Peneliti menggunakan tinjauan literatur sebagai metodologi penelitian dan teori yang digunakan adalah driving theory, di mana dalam teori tersebut peneliti menjadi penengah di antara dua pendapat yang berbeda. Menurut penulis, untuk mencapai solusi yang kompleks dalam dunia perdagangan elektronik yang berubah dengan sangat drastis, tidak mungkin untuk melakukannya sendiri. Perlu adanya outsourcing. Di dalam jurnal, penulis juga membahas beberapa hal seperti praktek dalam mengikuti perubahan, model 2 tahap, dan ASP. ASP ini adalah Application Service Provider, di mana Application Service Provider ini adalah penyedia layanan aplikasi, suatu bisnis yang menyediakan layanan berbasis komputer untuk pelanggan melalui suatu jaringan. Pembahasan ini dimulai ketika peneliti meneliti outsourcing selama 3 dekade terakhir yang hasilnya adalah outsourcing terus berkembang berlanjut. Outsourcing versus insourcing, di mana insourcing seringkali lebih baik dibandingkan dengan outsourcing. Sampai dengan pembahasan ASP sendiri atau Application Service Provider. Suatu organisasi yang baik tentu akan memiliki kualitas layanan informasi yang baik pula. Tujuan organisasi ialah mengolah sumber daya sebaik mungkin dikarenakan kemajuan zaman yang semakin pesat, maka semakin banyak pula organisasi yang mencari IT outsourcing tersebut. Outsourcing memungkinkan suatu organisasi untuk lebih memanfaatkan sumber daya organisasi dan fokus pada peningkatan IT bagi misi perusahaan. Lanjut untuk artikel yang kedua, judulnya hampir sama, yaitu The Evolution of IT Outsourcing from its origin to current and future trends. Penulisnya adalah Weinert sendiri. Artikel ini membahas tentang tahapan evolusi IT outsourcing. Peneliti menggunakan tinjauan literatur sama seperti penelitian pertama sebagai metodologi penelitian. Peneliti membuat jurnal dengan tujuan memberikan gambaran yang luas tentang outsourcing dengan cara mengambil literatur-literatur yang ada daripada berfokus pada satu literatur saja. Dalam jurnal, penulis membahas beberapa hal seperti pengertian IT outsourcing, tingkatan IT outsourcing, driver utama IT outsourcing, serta membahas tentang sejarah perkembangan IT outsourcing dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pada masa kini dan masa depan, peneliti membahas apa yang baru dari aturan IT outsourcing, di antara lain dari IT outsourcing konvensional hingga strategi mengubah bisnis, dan hubungan pembeli-pemasok hingga hubungan dengan partner sendiri. Peneliti membahas mengenai offshoring. Offshoring sendiri itu adalah pengalihan kegiatan ke pihak ketiga yang berlokasi di negara yang mempunyai biaya yang lebih rendah. IT outsourcing semakin berkembang, maka dari itu tidak ada ukuran yang pasti untuk menentukan suatu perusahaan, melainkan harus melakukan pendekatan pada masing-masing perusahaan. Dengan populernya offshoring, maka semakin penting outsourcing dan perusahaan untuk membangun suatu kemitraan dan saling percaya satu sama lain, bahkan bisa sampai dengan lintas negara. Kesimpulan yang saya dapat dari artikel pertama dan kedua adalah posisi artikel pertama dan artikel kedua ini adalah saling melengkapi, di mana artikel pertama membahas evolusi IT outsourcing dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artikel kedua juga menceritakan tentang evolusi IT outsourcing tetapi sedikit lebih detail. Ada beberapa pembahasan yang tidak terdapat pada artikel pertama, namun pada artikel kedua ini ada. Begitu juga sebaliknya, kedua artikel ini saling berhubungan dan pendapat penulis dari artikel pertama dan artikel kedua pun sama, yaitu perusahaan pasti akan lebih membutuhkan IT outsourcing ke depannya. Artikel kedua membahas mengenai offshoring yang menjadi pelengkap dalam artikel pertama. Offshoring sebagai pelengkap dibahas di artikel kedua untuk pendukung outsourcing pada masa depan. Peneliti artikel pertama dan kedua mengatakan bahwa perlu diadakan penelitian lebih lanjut di bidang ini karena IT outsourcing dari zaman ke zaman akan terus mengalami penyesuaian dan peningkatan. Sekian presentasi dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, Esa silahkan pertanyaannya. Ya, halo Tristan, terima kasih presentasinya. Saya ingin bertanya mengenai karena dari tadi disebutkan untuk outsourcing dari zaman ke zaman ya dan penyesuaiannya. Bisa minta tolong untuk dijelaskan mengenai sejarah evolusi outsourcing itu sendiri bagaimana ya? Terima kasih Tristan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Esa. Mungkin ada yang lain? Kalau belum ada sambil mungkin ada yang berpikir ya, saya akan menjelaskan. Tadi saya sempat lupa juga untuk menjelaskan tentang sejarah outsourcing. Menurut penelitian, di penelitian kedua itu dimulainya IT outsourcing ini pertama yang mulai adalah perusahaan sistem data elektronik ADS Rosperot. Itu adalah perusahaan yang bisa disebut perusahaan pertama penyedia outsourcing IT profesional tahun 1960-an. Lalu dikembangkan lagi dengan perusahaan Kodak. Perusahaan Kodak sendiri itu adalah perusahaan kamera ya, seperti kita tahu. Itu pada tahun 1980-an. Nah, pada saat itu outsourcing benar-benar lepas landas. Maksudnya lepas landas itu berkembang jauh gitu. Lalu keputusan Eastman Kodak ini untuk mengalihdayakan sebagian besar operasi dari TI ke IBM pada tahun 1989. Banyak orang kesepakatan besar pertama ini menandai titik awal yang sebenarnya outsourcing IT jadi setelah Kodak ini melanjutkan dari ADS tadi, Kodak ini perusahaan-perusahaan lain lalu sudah mulai lancar gitu dalam melakukan outsourcing, tinggal pengembangannya saja sampai dengan saat ini. Mungkin nanti masa depan bakal ada offshoring untuk pendukung outsourcing tadi. Mungkin juga tadi ada ASP juga untuk pendukung outsourcing tadi itu. Mungkin begitu Esa. Bagaimana? Oke, terima kasih. Oh, terima kasih. Ada yang lain? Jika tidak ada, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga Pak Sami Haji. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, berikutnya Esa nanti. Baik Pak, saya izin share. Apakah ini sudah terlihat? Ya, sudah. Selamat pagi Pak Sami dan teman-teman. Esa, saya ingin presentasikan hasil yang pertama. Ini terdapat literatur yang ini saya mengambil dari Levina dan dengan judul Exploring the IT yang ini menceritakan tentang beberapa di mana sebelumnya perusahaan memutuskan untuk melakukan mereka percaya bahwa
Isa kok putus-putus ya suaramu? Iya, Ya, mungkin mic-nya didekatkan atau bagaimana gitu. Enggak dengar juga ya. Yang lain mendengarkah? Tidak, Pak. Oke. Enggak, Pak. Oke. Atau gini dulu, Esa, coba kamu keluar dulu, lalu nanti di restart atau bagaimana, kemudian masuk lagi, ya. Sementara biar yang lain dulu presentasi. Oke. Esa sedang mengajukan. Regina, silakan. Baik Pak, akan saya mulai share screen-nya ya. Ya. Maaf jika sedikit berisik Pak. Ya. Apakah sudah kelihatan? Bentar, belum. Ya, sudah. Baik. Selamat siang Pak Samiaji dan teman-teman. Sekarang saya mempresentasikan tentang the hidden cost of offshore outsourcing. Ini saya sedikit bingung waktu itu translate-nya ya Pak, jadi maaf jika ada kesalahan translate. Di artikel pertama, artikel tersebut membahas mengenai biaya yang tersembunyi ketika perusahaan memilih untuk memulai offshore outsourcing, memulai bisnis outsourcing. Nah, beberapa hidden cost-nya itu antara terdapat biaya memilih vendor, biaya transisi, biaya PHK, biaya budaya, biaya ramping up, dan biaya pengelolaan kontrak alih daya operasi. Dalam biaya memilih vendor, terdapat banyak biaya lagi yang merincikan mengenai tentang biaya perjalanan, biaya kontrak antar vendor, membutuhkan waktu juga yang lama untuk melibatkan entitas yang berperan, dan juga dalam memilih vendor itu untuk menemukan vendor yang sesuai dengan perusahaan atau sesuai dengan outsourcing tersebut itu tidaklah mudah. Lalu terdapat biaya transisi yang merupakan tahapan yang membutuhkan suntikan dana paling mahal untuk usaha pengalihan daya, di mana diperlukan waktu yang sangat panjang agar dapat menyerahkan pekerjaan kepada mitra outsourcing sepenuhnya untuk membagi pengetahuan dan menghilangkan budaya. Karena terkadang di outsourcing itu antara vendor dan seorang yang diutus untuk outsourcing itu terdapat perbedaan budaya dan mereka harus menyatukannya agar sejalan gitu maksudnya. Lalu terdapat biaya PHK di mana perusahaan harus mengeluarkan biaya pesangon dan retensi yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perlambatan kerja pada outsourcing maupun seseorang yang terdapat di posisi perusahaan yang telah digantikan oleh outsourcing tersebut. Lalu terdapat juga biaya budaya, di mana biaya budaya tersebut yang merupakan produktivitas. Tidak mudah bagi perusahaan untuk mengganti seseorang di perusahaan dengan seorang outsourcing, karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama, pemikiran yang matang, dan juga di dalam biaya budaya tersebut tidak dengan mudah dilakukan dalam perubahan atau pengalihan orang kepada orang yang terdapat di bidang perusahaan tersebut. Lalu ada biaya roaming up, di mana biaya tersebut merupakan biaya pemeliharaan perangkat lunak yang bisa disebut dengan biaya jangka panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam pemeliharaan tersebut. Dan terkadang ada pemeliharaan yang membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk membenahi atau mengganti perangkat lunak yang sudah usang. Dan jika jika perusahaan tersebut tidak setara dalam level antara seorang outsourcing dengan perusahaan tersebut, seperti mungkin mereka sudah menggunakan
standar yang tinggi di dalam perusahaan dan outsourcing tersebut memiliki standar yang di bawah atau kebalikannya, itu bisa memberikan efek yang tidak baik antara keduanya, karena salah satu di antara perusahaan atau outsourcing harus mengejar atau melatih lagi pengetahuan mereka untuk mencapai level yang standar dan setara dengan outsourcing ataupun perusahaan tersebut. Lalu di artikel kedua, saya mengambil artikel yang berjudul Offshore Outsourcing of IT Service as New Service Development, the Role of Change and its Management. Di dalam artikel tersebut membahas mengenai bagaimana cara kita untuk bagaimana cara perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di artikel sebelumnya, di mana seperti mengapa kita harus dalam pengelolaan tersebut seperti terdapat banyak permasalahan atau di perusahaan tersebut terdapat banyak tumpang tindih dengan outsourcing. Nah, itu dalam artikel ini membahas mengenai bagaimana cara mengubahnya, seperti untuk menekan biaya, penghematan biaya, dan sebagainya. Lalu, apa saja yang diubah, seperti tipe bekerjanya, perubahan budaya, membuat keputusan terkait perubahan, dan lain sebagainya, serta bagaimana mengubahnya juga, itu terdapat di artikel ini. Dan tanggapan untuk mengubahnya itu bagaimana, seperti kadang ketika perusahaan berusaha mengambil kontrak dengan outsourcing, itu tidak semua staf yang ada di perusahaan tersebut menerima atau langsung klop atau langsung suka dengan perubahan tersebut. Kadang perusahaan dan outsourcing juga harus memulai lagi untuk seperti, staf ini saya harus menerima bekerja sama dengan staf baru atau outsourcing tersebut dan lain sebagainya. Lalu sangat disarankan untuk perusahaan, di dalam artikel ini disarankan untuk perusahaan untuk melakukan lompatan kerja secara fleksibel dan dinamis, serta menegaskan adanya peningkatan untuk bekerja dengan teknologi. Lalu, kesimpulan yang saya dapat dari dua literatur tersebut adalah pada kedua literatur ini memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana artikel pertama membahas mengenai biaya atau permasalahan yang terjadi antara perusahaan dengan outsourcing, sedangkan pada artikel yang kedua itu memberi solusi bagaimana sebuah perusahaan menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu untuk metodologi risetnya, yang literatur pertama itu menggunakan wawancara, sedangkan yang kedua menggunakan karya ilmiah penelitian terdahulu, dan pada kedua tersebut menggunakan data kualitatif. Serta literatur pertama dilakukan untuk meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi biaya alih daya atau outsourcing, sedangkan pada literatur kedua dilakukan untuk menilai konseptual kerangka kerja perusahaan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik. Jurnal yang dipilih Nana ini kan berkaitan dengan biaya tersembunyi. Pertanyaan saya, seberapa besar dampak dari biaya tersembunyi yang harus dialami oleh perusahaan saat hendak melakukan outsourcing? Apakah sangat merugikan atau bisa diatasi? Terima kasih. Oke, baik. Sebentar saya close ya screen-nya sebentar. Apakah ada pertanyaan lain? Sementara ini saya tampung. Saya jawab pertanyaan Valen. Sebelumnya mohon minta waktu sebentar.
Baik, untuk pertanyaan Valen akan saya jawab. Dalam artikel pertama tadi dijelaskan beberapa mengenai dampak-dampak atau biaya yang diperlukan perusahaan. Yang saya temukan dalam artikel tersebut yaitu yang pertama, dalam pemilihan vendor, dampak yang didapat pada perusahaan itu tidak terlalu banyak, namun dapat mengambil biaya sekitar 1-10% pada pengeluaran atau kontrak pada vendor pada outsourcing tersebut. Lalu pada biaya transisi itu terdapat 2-3% yang dikeluarkan perusahaan untuk melaksanakan atau melakukan bisnis outsourcing tersebut. Lalu pada biaya PHK terdapat 3-5%. Lalu juga untuk biaya budaya itu lumayan cukup banyak, di mana perusahaan bisa mengeluarkan antara 3-27% yang dikarenakan antara perusahaan dan outsourcing tersebut tidak membutuhkan waktu yang sebentar dalam dalam menyamakan budaya mereka. Dalam artian mereka sama-sama mengenal, jadi mereka harus membutuhkan waktu yang lumayan banyak untuk menyamakan budaya tersebut. Lalu terdapat biaya roaming up itu sekitar 1-10%, dan pengelolaan kontrak lepas itu lumayan banyak juga yang sekiranya bisa sampai 6-10%. Saat hendak melakukan outsourcing, yaitu sekitar segitu dari artikel yang saya dapat. Bagaimana? Yobel? Terima kasih. Berarti lumayan besar ya persenannya. Ya, lumayan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, nah aku juga mau nanya nih tentang ini kan menjelaskan tentang outsourcing-nya. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya sih, sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab tentang outsourcing ini, dalam kegiatan outsourcing ini? Gitu. Oke, baik. Sebentar, saya cek dulu. Pak, saya boleh bicara nggak Pak mengenai pertanyaan dari Salomo Pak? Boleh, silahkan. Ya, kalau dari jurnal yang sudah saya baca, jurnal pertama dan kedua tadi, tentang outsourcing ini yang paling bertanggung jawab itu manajer umum. Ya, jadi manajer umum itu kan yang bertugas untuk mengatur berbagai divisi yang ada di perusahaan. Kalau misalkan dia melihat divisi IT ini paling banyak ngeluarin biaya, maka manajer umum ini bisa memutuskan untuk melakukan outsourcing atau tidak. Nah, tapi pada saat melakukan outsourcing, biasanya terjadi perdebatan tuh antara manajer umum dengan eksekutif atau kepala di bagian IT tersebut. Apa yang didapatkan itu biasanya yang didapatkan itu adalah profesionalitas dari si vendor yang kita percayakan untuk melakukan outsourcing gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, bagus. Yobel.
Regina mana ini? Regina mungkin mau menambahkan? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Cukup, James, untuk pertanyaannya, untuk jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Esa sudah siap? Sudah bisa? Sekarang sudah cukup stabil kah? Terima kasih, Pak dan teman-teman. Terima kasih. Ya. Suara saya sudah terdengar belum ya? Sudah. Halo. Coba. Ya. Saya izin pakai 2 device, Pak, untuk suaranya ini dan screen-nya Ya, boleh. dari laptop. Oke. Kayaknya bermasalah. Bentar ya, saya ya. Oke, saya sudah masuk share screen-nya. Ya, sudah. Udah. Ya, ini lebih Oke. bagus. Selamat pagi, Pak Samiaji dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari telaah saya yang saya lakukan beberapa waktu lalu mengenai yang pertama untuk artikel yang sudah disediakan dan artikel yang saya cari sendiri. Yang pertama saya mengambil dari artikel Pak Samiaji dengan judul kalau di Teams itu paper Levina, namun setelah dibuka terdapat judul From the Vendor's Perspective, Exploring the Value Proposition in IT Outsourcing. Nah, artikel ini dibuat pada tahun 2003 pada bulan September. Makalah ini membicarakan tentang beberapa pokok masalah perspektif yang dimana sebagian besar penelitian tentang outsourcing ITI menyimpulkan bahwa perusahaan memutuskan untuk melakukan outsourcing layanan TI karena mereka percaya bahwa vendor luar memiliki keunggulan biaya produksi. Namun yang menjadi masalah adalah bias apakah vendor dapat memberikan keuntungan biaya produksi, terutama untuk perusahaan besar yang mungkin dapat meniru keunggulan biaya produksi vendor di rumah. Nah, analisis yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa efisiensi vendor didasarkan pada manfaat ekonomi yang diperoleh dari kemampuan untuk mengembangkan seperangkat kompetensi inti yang saling melengkapi. Dalam hal ini, penulis sekaligus peneliti membuat penelitian ini secara kualitatif yang didasarkan pada studi kasus dengan cara mengkomunikasikannya dengan teknik sampling dan wawancara sekaligus. Hal ini dikarenakan bahwa pada saat pembuatan artikel tidak ada artikel-artikel yang melandasi hal ini. Lalu peneliti menggunakan teori utama, ground theory, yang dimana adalah cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara berulang-ulang untuk membangun pertama-tama teori substantif dari fenomena tertentu dan daripada teori formal atas dasarnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manfaat outsourcing manajemen aplikasi TI dapat menjadi signifikan bagi perusahaan dari semua ukuran. Hal ini karena vendor TI berdasarkan fokus mereka pada penyampaian layanan TI memiliki kesempatan untuk mengembangkan seperangkat kompetisi inti yang menghasilkan manfaat yang signifikan dan ditingkatkan melalui komplementaritas mereka. Ini tidak berarti bahwa perusahaan akan menghasilkan keuntungan dari outsourcing. Manfaat aktual akan bergantung pada kemampuan perusahaan membuat keputusan pengadaan untuk menentukan konsistensi antara kebutuhannya sendiri dan kompetensi yang tersedia di pasar. Antara lain pemilihan vendor dan manajemen hubungan dan kompetensi vendor dan komplementaritasnya. Lalu untuk yang kedua, artikel yang kedua saya ambil dari Journal of Enterprise Information Management yang disusun oleh Wang pada tahun 2019 yang berjudul How Vendor Capabilities Impact IT Outsourcing Performance and Investigation of Moderate Mediation Model. Di artikel ini membahas dan menguji mengenai seberapa besar varian dalam kinerja outsourcing vendor yang dapat dijelaskan oleh model penelitian. Nah, dengan perkembangan pasar outsourcing TI dan lingkungan bisnis yang semakin bergejolak,
menjadi lebih penting untuk memahami kinerja outsourcing. Pada artikel ini, penelitian dan hasil yang diperoleh dari hasil survei dan sampel yang diadakan. Penelitian ini menggunakan metode partial least square atau PLS untuk memvalidasi ukuran dan menguji hipotesis. Lalu, sejalan dengan itu, penelitian menjelaskan bahwa IIC dan EIC dan kemampuan belajar secara bersama-sama mempengaruhi kinerja vendor dengan model mediasi dan dimoderasi. Menggunakan sampel dari 237 perusahaan vendor, peneliti menguji model penelitian dan hipotesisnya. Hasil empiris menunjukkan bahwa pengaruh internal dan EIC bergantung pada kemampuan belajar. Ketika kemampuan belajar tinggi, EIC memiliki efek yang meningkat pada kinerja vendor. Sedangkan efek IIC pada kinerja vendor berkurang. Di bawah tingkat kemampuan belajar yang tinggi, ada pengaruh yang tidak langsung yang signifikan dari IIC pada kinerja melalui EIC. Sedangkan efek yang tidak langsung menjadi tidak signifikan ketika kemampuan belajar rendah. Dan temuan ini berkontribusi pada penelitian dan praktik outsourcing dalam beberapa cara. Lalu, untuk perbandingan hasil artikel yang saya dapatkan dan yang disajikan, dapat dipastikan bahwa setiap artikel berhubungan positif dan berkaitan. Dan berkaitan. Vendor harus mengenali kompetisi. Pada artikel yang pertama tersirat bahwa dikatakan vendor harus mengenali kompetisi yang merupakan proporsi nilai yang menarik. Kebutuhan pasar akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, sehingga mengubah kompetisi tertentu yang akan dianggap berharga oleh perusahaan. Dan pada artikel berikutnya dikatakan bahwa terdapat efek yang tidak langsung menjadi tidak signifikan ketika kemampuan belajar rendah. Nah, temuan ini berkontribusi pada penelitian dan praktik outsourcing dalam beberapa cara. Walau keduanya memiliki cara menghasilkan data yang berbeda, namun tidak mempengaruhi hasil yang ada. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Regina, silakan. Oke, Esa mau tanya, ini kan ada dua artikel yang sama-sama berbandingan gitu ya. Nah, saya mau tanya, apakah penelitian ini memiliki hubungan atau keterkaitan langsung mengingat tahun yang diajukan berbeda jauh? Oh ya, oke. Terima kasih Regina untuk pertanyaannya. Saya izin share screen untuk bagian, nggak kelihatan, bentar. Aku ubah. Nah, ini adalah artikel kedua saya yang saya ambil dari Journal of Enterprise Information Management. Di sini di bagian introduction dikatakan bahwa artikel yang kedua yang saya pilih pada tahun 2019 itu merupakan kembangan dari artikel Levina dan Ross pada tahun 2003. Gitu, Regina. Jadinya untuk jawaban pertanyaan yang kamu berikan itu kedua artikel memiliki hubungan yang langsung atau yang ini karena bentuk dari artikel kedua adalah kembangan dari artikel yang pertama yang sudah dilakukan oleh Levina dan Ross. Terima kasih Regina. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Kalau tidak ingin ada yang bertanya lagi, saya tutup presentasinya. Terima kasih teman-teman dan Pak Samiaji untuk waktunya. Oke, terima kasih Esa. Salomo, silakan. Oke, baik Pak. Sebentar. 3, 1. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Ya, sudah. Oke, selamat pagi sebelumnya untuk para Pak Samiaji dan teman-teman semua. Mungkin nih artikel saya berbeda strukturnya dengan yang teman-teman yang lain. Jadi
beginilah. Jadi untuk yang pertama judul artikel dari saya ini sebelumnya mohon maaf saya terjemahkan juga jadi ikut terjemahkan. Ya, di judul artikel yang pertama adalah dari pengaruh dari berbagai pengetahuan. Pengaruh dari berbagi pengetahuan, kemampuan organisasi, dan kualitas kemitraan pada keberhasilan outsourcing informasi sistem. Penulisnya adalah Genome Lee dan publikasinya melalui Elsevier Sequa di Switzerland, Amsterdam. Untuk latar belakangnya, itu yang ada di artikel pertama, itu berbagi ilmu dalam relasi mitra memang sulit dijelaskan karena terdapat pengetahuan yang bersifat implisit dan eksplisit. Sehingga perlunya dilakukan magang agar hal tersebut dapat dijelaskan, namun tetap saja tidak dapat didokumentasikan. Kunci utama dalam bersaing adalah sumber daya dan kemampuan organisasi agar dapat terus bertahan, di mana hasilnya tidak dapat ditiru. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dapat digantikan, dan yang ketiga adalah tahan lama. Lalu dalam hubungan kemitraan terdapat dua macam, yakni transaksional dan kemitraan biasa. Kepercayaan adalah hal utama dalam menjalin hubungan kemitraan, baik itu dengan penyedia layanan maupun dengan penerima layanan atau vendor dengan customer, agar perusahaan mendapatkan kepercayaan dalam dua pihak tersebut. Tujuan dari penelitian Genome Lee adalah memeriksa organisasi-organisasi yang mengalihdayakan fungsi SI keberhasilan dan memahami bagaimana variabel penelitian berpengaruh pada keberhasilan outsourcing tersebut. Dan sampel yang digunakan dari Genome Lee dan penelitian ini adalah 235 populasinya adalah 235 kantor pemerintah di Korea, seperti kota, provinsi, kecamatan, dan kantor kecamatan. Dan dari 235 kuesioner tersebut, terdapat 223 tanggapan atau sekitar 95% respon. Tetapi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 195 tanggapan saja yang memenuhi persyaratan penelitian yang dapat dijadikan sampel. Lalu untuk metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan fokus pada pelayanan persepsi penerima, yaitu customers, tentang hubungan outsourcing. Lalu yang ketiga, berikutnya adalah hasil dari artikel adalah kemampuan organisasi memiliki dampak positif secara langsung terhadap keberhasilan SI. Untuk knowledge sharing, kualitas kemitraan memiliki dampak positif terhadap keberhasilan outsourcing, di mana kualitas kemitraan sebagai mediator. Kesimpulannya, knowledge sharing yang implisit dan eksplisit tadi menjadi salah satu faktor pada keberhasilan outsourcing, dan kualitas kemitraan yang merupakan faktor intervensi juga positif terhadap keberhasilan outsourcing. Maka agar dapat mencapai keberhasilan outsourcing, maka perusahaan perlu mempertimbangkan dalam peningkatan kualitas kemitraan tersebut. Berikutnya adalah artikel saya dari saya nemu artikelnya dari JRSA, Pak, sebenarnya. Cuman saya bingung untuk cari ISSN-nya itu dari gimana gitu kan, dari artikel tersebut. Oke. JRSA ini. Ya, oke. Ini udah silahkan dipresentasikan dulu. Oke, untuk judul artikelnya dari Fajrila dan Wicaksono itu pengaruh penerapan knowledge management KM terhadap kesuksesan pengadaan sistem informasi dengan pendekatan kuantitatif. Dipublikasikan di JRSI, ini volumenya 115 sampai 115 sampai 123. Untuk latar belakangnya, pengalihan fungsi sistem informasi dari sebuah organisasi kepada penyedia layanan eksternal untuk memperoleh keuntungan ekonomi, teknologi, dan strategis. Yang ini kurang lebih sama seperti artikelnya Genome Lee. Agar dapat dikatakan berhasil, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti knowledge management, di mana knowledge management ini adalah sebagai faktor yang sangat penting dalam keberhasilan outsourcing sistem informasi, karena outsourcing dianggap sebagai pilar strategis dan ekonomis dalam meningkatkan kinerja organisasi, juga menyebabkan peningkatan pada outsourcing proyek sistem informasi. Tujuan dalam penelitian adalah menguji antara penerapan knowledge management. Nah, yang dijelaskan dalam Genome Lee itu sama kurang lebih seperti ini, cuman dia menggunakan kata knowledge management, di mana
Knowledge management ini terdiri dari knowledge creation, knowledge sharing, dan application. Pada penelitian Wicaksono dan Fajrila ini, tujuan penelitiannya adalah keberhasilan dalam outsourcing informasi melalui faktor penentu pengadaan sistem informasi, yaitu kualitas komunikasi dan kualitas kerjasama. Sampel yang digunakan mereka adalah 80 populasi dan 66 sampel manajer proyek yang memenuhi data yang lengkap. Jadi mereka menggunakan 66 sampel yang memenuhi syarat. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengukuran kuesioner menggunakan multiple item atau skala 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Hasil dari penelitian mereka, penerapan manajemen pengetahuan dan faktor penentu outsourcing itu berpengaruh positif. Faktor penentu outsourcing berpengaruh positif, yakni faktor penentunya adalah knowledge creation, sharing, dan application. Nah, itu berpengaruh positif terhadap keberhasilan dari outsourcing SI. Dan faktor penentu, yakni kualitas komunikasi, memiliki pengaruh positif terhadap kualitas kemitraan. Kesimpulannya, kualitas kemitraan dan kualitas komunikasi merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam outsourcing SI. Organisasi perlu mempertimbangkan dalam peningkatan kualitas komunikasi dan kualitas kemitraan saat melakukan outsourcing dan penggunaan pengetahuan dalam siklus knowledge management sebagai pendukung keberhasilan agar mencapai keberhasilan outsourcing. Itu aja, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, David Kurniawan, mungkin bisa langsung. Ya, terima kasih waktunya, Saromo. Saya ingin bertanya tadi dijelaskan hubungan kemitraan terdapat dua macam, yakni transaksional dan kemitraan biasa. Itu bisa tolong dijelasin gimana maksudnya? Terima kasih. Untuk hubungan, jadi ya hubungan transaksional dan hubungan yang biasa. Jadi hubungan yang biasa ini juga disebut hubungan general sih. Jadi di mana hubungan kemitraannya itu mereka saling mengemban tanggung jawab yang sama. Jadi apabila ada permasalahan tentang utang atau segala macam hal itu maka ditanggung bersama. Dan untuk yang transaksional itu lebih mengarah ke seperti vendor sih, hubungan antar perusahaan dengan supply juga itu termasuk hubungan transaksional, di mana mereka menggunakan jasa atau layanan itu sebagai hubungan mereka, yaitu untuk mempererat hubungan mereka secara transaksional. Jadi intinya transaksional itu melibatkan yaitu melibatkan ya secara transaksi. Kalau yang umum itu mereka seperti satu perusahaan, mereka mengemban tanggung jawab yang sama, begitu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekian hasil review presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Terima kasih Salomo. Hasilnya kalau menurut saya gitu ya, telah literaturnya ini masih beragam gitu ya, ada berapa. Yang jelas tadi saya lihat belum semua, baru mungkin baru Tristan apa ya yang mengumpulkan artikel keduanya yang ditemukan sendiri ya. Jadi tolong itu nanti diperhatikan. Lalu Salomo tadi bertanya cari ISS-nya di mana. Nah, kalau jurnal yang terbit di Indonesia, jurnal ilmiah itu ada Sinta namanya. Itu kamu bisa cek di situ, nanti akan ada ini saya tunjukkan saja deh ya. Kemarin sudah saya tunjukkan tapi mungkin lupa gitu ya. Ada ini satu website namanya Sinta Dikti mana. Nah ini ya. Ini Sinta. Kamu Google saja Sinta jurnal, lalu tinggal kamu isikan nama jurnalnya tadi kan JRSI kan ya, Jurnal Rekayasa Sistem dan Industri ada ini. Ini dia termasuk Sinta 4 ya, ya di sini ya, posisinya. Ya. Ini oke, jadi itu
Kemudian untuk minggu depan, sebelum saya komentari bagaimana artikel maupun juga presentasi kalian hari ini, untuk minggu depan itu bahannya outsourcing, requirements engineering. Nah ini saya akan melakukan sedikit modifikasi gitu ya. Kalian nanti tetap melakukan, ya, tetapi dalam kelompok. Tiap kelompok 2 orang. Ya. Jadi 2 orang ini masing-masing pilih satu artikel dari yang sudah saya sediakan. Ya. Kemudian kalian berdua mencari satu artikel di luar yang sudah saya sediakan. Jadi nanti 3 artikelnya. Ya. Kemudian jadi misalnya ya artikel dari A yang dipilih A 1 halaman, artikel yang dipilih B 1 halaman, kemudian artikel yang dipilih A dan B bersama-sama itu 1 halaman, kemudian kesimpulan menjadi 4 halaman. Ya, itu. Jadi nanti silahkan berkelompok, ya. Silahkan memberitahukan saya melalui Microsoft Teams ini kelompok kalian siapa saja, ya, dan kemudian artikelnya yang dipilih apa. Kelompok ini tidak kaku, ya, artinya nanti berikutnya individual lagi, berikutnya kelompok mau ganti kelompok boleh, gitu ya. Kalau misalnya percobaan pertama kok tidak cocok, mau besok percobaan kedua kelompok yang selanjutnya pengen ganti boleh, ya. Karena poinnya bukan kelompoknya, tapi kalian belajar bersama untuk membuat literatur review, gitu ya. Jadi nanti untuk yang minggu depan itu kelompok. Oke, itu. Nah ini coba saya komentari gitu ya. Pertama mulai dari David ya. David 1 review kamu untuk artikel yang kedua itu kurang menurut saya. Kesimpulannya juga masih kurang, terlalu pendek gitu ya. Kamu dalam buat kesimpulan ya. Jadi kalau yang namanya nanti penelitian, kalian itu membuat literatur review atau telah tinjauan pustaka atau apapun istilahnya, atau kalau deskripsi namanya itu ada di bab 2 biasanya, itu kalian menunjukkan posisi penelitian kalian itu ada di mana. Jadi kalian menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sejenis itu sudah pernah dilakukan. Misalnya si A itu meneliti dengan teori A di sekolah SD, dan teori A ini dipakai lagi oleh peneliti lain di SMP. Teori A ini kembali lagi dipakai oleh peneliti lain di SMA. Kemudian kalian bandingkan, kalau di SD, SMP, SMA ini hasilnya gimana? Oh, teori A cocok untuk SD, SMP, tapi tidak cocok untuk SMA, misalnya seperti itu. Ya, itu sebetulnya tujuannya. Jadi itu ya, David, masih kurang. Ya, kamu juga terlalu lama di dalam apa istilahnya, menjawab pertanyaan, agak terlalu lama jedanya. Hal yang sama juga tadi Regina ya, agak terlalu lama. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya Yobel, bagus. Artikel kedua yang kamu pilih, kamu sudah menggunakan ProQuest, itu bagus sekali. Ya, karena ProQuest ini hanya, terutama kalau cara mencarinya benar, itu hanya akan menampilkan artikel-artikel yang kualitasnya sudah terjaga dengan baik. Ya mungkin ada 1-2 yang tidak baik lolos, tetapi pada umumnya kalau ambil dari ProQuest atau EBSCO, sumber-sumber yang di langgan perpustakaan itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Namun literatur reviewmu terlalu panjang. Ya, batasnya kan hanya 3 halaman. Ya, tadi saya lihat 4 atau 5 sepertinya ya. Betul ya? Ya, saya menangkapnya ini Pak. Jadi ringkasan artikel 1 250 kata, terus yang ringkasan kedua 250, terus yang review juga 250 gitu Pak. Iya, itu kira-kira cuma 3 halaman sebetulnya. Oh iya. Agak terlalu panjang. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Tapi itu, ya. Oke, dan Tristan bagus tadi ya, juga penulisan dengan lengkap, cara menjawabnya juga bagus. Dan Esa, yang tadi ada sedikit hambatan tapi bisa diatasi gitu ya. Nah, Esa itu untuk kesimpulan kamu masih perlu dipertajam. Ya, artinya begini, sebenarnya kamu mengatakan kedua artikel itu berhubungan positif. Nah, berhubungan positif itu artinya apa maksudnya?
Ya, maksud saya begini, kalau kalian menggunakan kata-kata di dalam tulisan ilmiah, ya, tiap kata itu ada artinya dan kalian harus melihat kepada lingkungan. Kalau ada menggunakan kata-kata positif, itu konotasinya bisa berbeda-beda. Positif dalam konotasi COVID, wah itu tidak bagus, gitu kan. Positif dalam berkeluarga bagus misalnya, ya. Positif di dalam kuliah bagus. Ya. Nah, tapi kalau dalam statistik positif itu beda artinya lagi, gitu kan? Ya. Dalam penelitian yang namanya positif itu beda lagi artinya. Nah ini kamu harus jelas ya, kamu maksud dengan hubungan positif itu apa? Ya, karena ini penelitian. Ya, nah, kemudian juga tadi menjawab pertanyaan Regina itu juga harus lebih tajam daripada sekedar hanya oh karena artikel kedua ini melanjutkan artikel pertama. Nah yang dilanjutkan itu apanya itu harus dijelaskan. Ya, jangan tidak bisa sekedar hanya melanjutkan gitu ya atau berdasarkan artikel pertama itu nggak bisa seperti itu meskipun di eksplisit. Nah ada memang penelitian yang namanya replikasi di mana kita itu mengulang penelitian orang lain yang sudah pernah dilakukan. Tapi replikasi ini ada landasan ilmiahnya, ada alasannya mengapa replikasi perlu dilakukan. Mungkin kita curiga seperti tadi ceritanya ya, teori A itu dipakai dulu di SD konteksnya. Kalau SMP bisa enggak? Tapi bukan hanya kalau SMP bisa enggak, kita harus yakin bahwa di SMP ini akan beda. Maka kita harus lihat karakteristiknya SD dan SMP itu bedanya apa misalnya. Kalau ternyata karakteristiknya tidak beda ya pasti sama hasilnya gitu. Tapi kalau karakteristiknya berbeda, kita boleh curiga, menduga bahwa teori A ini yang sukses bisa dipakai di SD mungkin berbeda kalau SMP. Ya, seperti itu. Jadi harus lebih jelas lah gitu ya. Jangan menggunakan kata-kata yang ambigu gitu ya. Oke, Ya, Regina, sama-sama. Regina baik ya, tapi tulisanmu itu kalau saya baca itu masih terlalu banyak bahasa dari artikel aslinya. Artinya belum menunjukkan menurut pemahamanmu bagaimana. Bukan berarti kamu harus paham ya, tetapi ceritanya tuh menurut kamu bagaimana. Kamu masih terlalu banyak kata-kata dari artikel aslinya. Ya. Lalu tadi menjawab pertanyaan juga agak terlalu lama ya, sehingga Yobel malah kemudian mungkin gemes atau bagaimana terjun. Oh ya, Yobel dan yang lain, kalau memang misalnya dalam satu tanya jawab, penyaji itu sudah menjawab, tapi kemudian kalian punya pemikiran lain, menanggapi atau membantah, atau boleh loh ya. Jadi diskusi itu tidak hanya antara penanya dan penyaji atau presenter, tapi orang lain juga boleh. Ya, misalnya Tristan presentasi, Salomo bertanya, tapi kemudian Esa merasa ini kayaknya kok bukan kayaknya ada sesuatu yang tidak benar atau misalnya saya bisa menambahkan satu informasi, silahkan. Ya, itu bagus sekali. Justru itu yang saya cari sebetulnya. Ya, jadi jangan hanya terpaku diskusi itu antara penyaji dan penanya. Orang lain boleh juga ikut, gitu ya. Oke, kemudian Salomo, ya ini kesimpulanmu itu terlalu pendek, perlu penjelasan lebih lanjut. Ya. Lalu artikel yang kedua saya lihat tadi itu lebih condong ke knowledge management daripada ke outsourcing sebetulnya. Ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, mungkin ini sebagai latihan yang pertama kali boleh, nanti ya, untuk berikutnya tolong lebih teliti lagi di dalam memilih artikel yang di luar yang sudah saya berikan. Oke, itu masukan saya gitu ya. Nah, kalau outsourcing sendiri ya mungkin kalian sudah pernah, dan ini Tristan sudah sempat cerita mengenai sejarahnya ya, tapi kesepakatannya ya kalau di dalam sejarah itu sebetulnya yang disebut sebagai tonggak outsourcing komersial pertama itu Kodak di tahun 70. Meskipun sebelumnya sudah ya, tapi yang dianggap sebagai pelopor outsourcing beneran itu Kodak. Jadi Kodak itu satu departemen IT-nya beserta semua perangkat keras perangkat luarnya dijual ke IBM, lalu Kodak tinggal bayar IBM. Butuh apa? Butuh komputer, bayar IBM sediakan komputer. Butuh software, bayar IBM sediakan software, begitu. Kenapa? Karena tadi seperti disebutkan Tristan,
Kodak itu perusahaan kamera atau fotografi lah ya, karena dia tidak hanya kamera, film juga, dan maka dia yang berkonsentrasi di sana. Dan tadi Yobel juga sudah mengatakan yang tanggung jawab itu siapa? Dia direksi, gitu kan? Ya. Nah, semua keputusan bisnis itu muaranya hanya akan menuju pada satu titik. Itu apa? Profitabilitas. Semua keputusan bisnis itu arahnya pasti ke sana. Nah, dalam hal outsourcing, profitabilitas itu dicapai bagaimana caranya? Laba itu dicapai bagaimana caranya? Menaikkan pendapatan atau menurunkan biaya, gitu kan? Atau dua-duanya. Ya. Nah, maka outsourcing ini tujuan pertamanya adalah cutting cost. Ya. Terutama untuk aktivitas-aktivitas yang dinilai bukan bisnis intinya, bukan core bisnis. Kodak itu perusahaan kamera, fotografi, bukan IT. Maka ya nggak usah lah gitu ya, ngurusi IT, biar yang ahlinya IT yang ngurusi, gitu kan. Nah, tapi akan sangat lucu kalau perusahaan seperti Google, Microsoft itu outsourcing IT ya, itu lucu banget karena itu mereka itu adalah perusahaan-perusahaan IT gitu kan. Nggak mungkin seperti itu. Ya. Jangankan untuk outsourcing, Facebook, Google, Amazon, dan lain-lain itu bahkan untuk servernya saja mereka membuat atau mendesain sendiri. Karena kebutuhan mereka itu sangat khusus, tidak ada yang dijual di luar sana. Sistem operasi untuk servernya mereka itu membuat sendiri. Database-nya mereka membuat sendiri. Kalau Anda lihat sekarang ada big data dan lain sebagainya, itu sebetulnya berasal dari ketika Google, Facebook, dan lain-lainnya itu menghadapi kendala teknis. Data segini banyak mau diapakan? Teknologinya nggak ada, mereka menciptakan teknologi itu. Nah, jadi itu ya bedanya. Oke, kembali ke sini. Dan outsourcing ini setelah Kodak sukses, kemudian ya mulai ditularkan ke perusahaan-perusahaan lain. Potong biaya. Lama-lama, ini hukum ekonomi ya, kalau satu tindakan bisnis itu menguntungkan, maka itu akan diikuti oleh perusahaan yang lain melakukan tindakan yang sama. Dampaknya kalau semua yang lain ikut-ikutan, keuntungan itu akan menurun. Penghematan biaya akan berkurang. Kenapa? Karena tadinya outsourcing IT itu murah ketika banyak demand-nya. Ini hukum ekonomi ya, demand dan supply. Kalau awal-awalnya kan demand-nya kecil, hanya Kodak saja, supply-nya banyak. Maka harga bisa murah. Tapi lama-lama demand-nya naik, Kodak dan yang lain-lain ikut-ikutan Kodak kan yang lain. Maka demand naik, supply-nya terbatas. Bagaimana harga jadinya kalau demand naik, supply terbatas? Harga naik. Nggak usah nunggu Senin gitu ya, harga naik. Nah, maka kemudian dicari alternatif. Oke, dalam negeri Amerika Serikat sudah nggak murah nih, kita cari. Maka kemudian muncul offshore outsourcing. Outsourcing-nya keluar negeri. Kemana? Dulu pasar terbesar itu adalah India. 70% pangsa pasar outsourcing dunia itu ada di India. Ya. Ikuti Cina dan Malaysia. Nah, namun, ini tadi yang Regina sampaikan, bahwa ternyata itu ada masalah. Gitu. Ada hidden cost. Kelihatannya murah, tapi ternyata benar-benar nggak murah. Kenapa? Karena India itu jauh. Beda waktu, beda orang, gitu ya, beda macam-macam. Sehingga koordinasinya menjadi sulit. Lalu kalian itu berada di saat dulu ketika kalian masih sering ke kampus, ya sebelum pandemi, kalau kerja kelompok saja, berhadapan saja bisa salah paham, ya kan? Apalagi yang jauh, yang beda waktu dan lain sebagainya. Maka kemudian diambil cara bagaimana, Wak? Terutama untuk koordinasi, ya, koordinasi outsourcing ini. Maka perusahaan Amerika mengirimkan orang Amerika ke India. Dulu ada satu film khusus, gitu ya, film seri lucu, saya lupa apa judulnya, di mana ada, itu sebenarnya outsourcing kalau saya nggak salah, di mana ada satu perusahaan itu punya call center di India dan agak kacau. Maka kemudian salah satu manajernya dikirim ke Amerika Serikat ke India untuk
mengelola call center itu supaya tidak kacau. Nah, seperti itu. Tapi itu mahal. Kenapa? Yang ngirim orang ke India itu mahal, ya. Dan mereka kan harus dapat gaji khusus itu, ya. Tunjangan khusus. Akhirnya, yaudah kalau gitu orang Indianya yang diboyong ke Amerika, gitu kan. Itu juga ternyata tidak murah. Ya. Nah, kalau Anda lihat CEO-nya Microsoft, Satya Nadella, CEO-nya Google, Sundar Pichai, itu mereka itu orang India. Dan mereka bukan kelahiran Amerika. Mereka itu adalah orang-orang yang diimpor Google, Microsoft, dan sebagainya itu ke Amerika Serikat. Dan mereka naik, jadi CEO sekarang. Ya, kayak gitu. Lalu tadi yang disampaikan Salomo, ya, bahaya outsourcing, hidden cost yang lebih besar. Itu adalah kehilangan core kompetensi. IT itu mungkin bukan core bisnis, tapi itu core kompetensi. Atma Jaya mungkin bukan universitas IT gitu ya. Tapi kalau tanpa IT, kompetensi kita hilang semua. Ya, daya saing kita hilang semua. Gitu kan? Nah, maka ternyata inilah yang ditemukan. Hidden cost yang paling besar itu adalah hilangnya core kompetensi. Zaman saya kuliah dulu, S2, S3, ya, di Australia, Amerika Serikat, Eropa Barat itu jumlah peminat masuk ke jurusan IT itu menurun drastis. Saya tuh di kelas, baik saya kuliah maupun saya ngajar, yang orang Australia, orang kulit putih itu sedikit sekali. Yang ada itu adalah mahasiswa internasional dari Singapura, Indonesia, Cina, Taiwan, ya, Nepal, gitu. Tapi jarang sekali orang-orang lokal. Kenapa? Saya pernah bertanya gitu ya. Kenapa kok malas kuliah? Lah mau ngapain? Nggak ada kerjaan. Ini zaman awal-awal 2000 ya. Nggak ada kerjaan, mereka mengatakan. Semua pekerjaannya dilempar ke India. Jadi untuk apa kuliah IT? Begitu lulus nggak ada kerjaan. Lalu tahun-tahun itu juga Atma Jaya itu dapat beasiswa dari Jerman. Ya. Lalu ketika kan ngirim dosen, yang siap itu adalah dosen-dosen informatika. Dikirim untuk kuliah ke Jerman. Lah yang Jerman bingung. Mereka, loh ngapain belajar informatika kok ke Jerman? Lah dosen-dosen Jerman saja belajar informatikanya ke India gitu kan. Karena India sedang jaya-jayanya waktu itu. Nah, jadi itulah kondisinya pada waktu itu. Nah, lalu akibat tidak ada yang orang lokal yang kuliah IT di negara-negara barat tersebut, muncul fenomena brain drain. Nggak ada ahli IT. Kalaupun ada, sudah pada keluar kota semua. Sebentar ya. Nah. Maaf ya, ada paket datang. Biasalah, kerja dari rumah kan selalu ada gangguan gitu ya. Ya sama lah, kalau di kampus kan juga ada gangguan kan. Baru kuliah, tahu-tahu nanti ada yang teriak-teriak. Baru kuliah, kalau kita di gedung baru itu ditambah kebayang ada yang belayer motor gitu ya, biasa lah. Gangguan itu selalu ada. Oke, nah kembali tadi. Jadi brain nggak ada orangnya. Kalaupun ada, mereka keluar negeri semua. Dan kemudian seperti tadi sudah disampaikan Regina, perusahaan-perusahaan itu mulai menyadari, ternyata hidden cost-nya terlalu besar ya untuk koordinasi budaya dan lain-lain ya. Maka kemudian mereka memutuskan, udahlah, nggak jadi outsourcing, kita balik insourcing ya. Ambil alih pekerjaan-pekerjaan yang dilempar ke luar negeri ke dalam negeri lagi. Kalau bisa ya internal perusahaan saja, nggak usah outsourcing. Nah, namun ketika itu akan diambil alih, nggak ada orangnya, brain drain. Dan ini sangat terasa pada zaman Presiden Obama. Mengapa di Amerika Serikat itu beramai-ramai imigran masuk ya, dengan bekal visa kerja bidang teknologi itu karena brain drain itu.
sampai pada waktu itu di Amerika Serikat ya itu sampai anak SD aja mulai diajari coding. Kenapa? Ini untuk mempersiapkan supaya nanti brain gitu apa habisnya talenta-talenta IT ini bisa dipenuhi. Tapi bayangkan dong, SD saja sudah diajari coding, padahal SD sampai mereka siap kerja masih berapa tahun ya? 6 tahun ya, minimal 12 sampai mungkin 16 tahun baru mereka bisa lulus kuliah dan berarti cukup parah kondisinya ya. Nah, itulah harga yang harus dibayar akibat outsourcing yang eksesif. Lalu bagaimana outsourcing yang baik? Ya, outsourcing yang baik kembali kepada kita lihat core bisnis kita apa, core kompetensi kita apa. Maka kita fokus ke situ. Di luar itu outsourcing nggak masalah. Contohnya, kalau kita kan tidak perlu merakit komputer sendiri ya. Ya sudah, kalau butuh komputer beli yang sudah jadi saja. Kita nggak mungkin membuat paket Office sendiri. Ya sudah, beli saja. Toh Office itu ya kalau Microsoft nggak ada, masih ada yang lain, meskipun yang lain tidak. Statistik, coba berapa software statistik yang ada di luar sana? Wah, banyak banget. Ada SPSS, ada Gretel, ada Smart PLS, ada Stata, ada R, dan lain sebagainya. Ya. Satu hilang bisa diganti yang lain. Email, email banyak Pak, Gmail, Hotmail, Outlook gitu ya, Yahoo Mail, nggak masalah. Ya. Jadi itu. Ya, kalau itu memang bukan core bisnis dan bukan core kompetensi, ya sudah outsourcing nggak masalah. Ya, tapi kalau itu core bisnis, core kompetensi, kita harus lihat seberapa jauh. Maka nggak apa-apa kalau di awal itu biasanya tidak punya kompetensi untuk di sana, ya nggak apa-apa outsourcing. Tapi nanti harus ada knowledge transfer tadi yang Salowo tadi ya, knowledge transfer. Ya, ini dialami oleh ketika saya bekerja dengan LKPP. Sampai saya itu di lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. LKPP itu lembaga baru, ya, dan mereka itu banyak anak-anak mudanya, lulusan-lulusan S1 masih baru-baru gitu. Mereka tidak punya banyak pengalaman. Lalu tiba-tiba Pak Jokowi jadi presiden, Pak Jokowi punya target-target yang ambisius, gitu ya, untuk memodernisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan mereka nggak punya pengalaman itu. Ya, lalu kami waktu itu dibayar oleh pemerintah Amerika Serikat, dibantu. Caranya bagaimana? Oke, butuh apa? E-katalog yang modern. Oke, kita belikan e-katalog tender gitu ya. Yang menang itu adalah e-katalog yang dipakai oleh pemerintah Uni Eropa. Dipakai Skotlandia, dipakai Belgia, dipakai Yunani, dipakai Siprus gitu ya. Oke, ambil. Lalu timnya diundang ke Jakarta. Pokoknya harus ngajarin. Ya, bagaimana caranya belajar. Jadi tim IT-nya LKPP belajar di sana bagaimana caranya buat katalog itu. Sebab kalau hanya baca buku itu ya tahu, dasarnya tahu, tapi kan prakteknya bagaimana itu sering sekali tidak tercantum di buku. Ya maka caranya seperti itu. Nah, begitu mereka sudah ahli ya sudah buat sendiri kan begitu. Ya. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, jelas ya. Jadi minggu depan ada 3 kelompok berarti ya, 2-2 kan. Nanti silahkan disebutkan kelompoknya siapa saja dan artikelnya yang dipilih yang mana. Oke. Jadi nanti tiap anggota kelompok pilih artikel yang sudah saya sediakan satu-satu dan dibuat literatur review-nya, dan 2 orang ini milih atau mencari satu artikel di luar itu buat literatur review-nya, jadi ada 3 dan kesimpulannya bagaimana. Oke? Nangkap ya? David, jangan lupa nanti coba dilihat cara membuat daftar pustakanya itu bagaimana ya? Yang lengkap. Oke, Pak. Dan jangan lupa artikel yang kalian temukan di luar yang sudah saya berikan diunggah bersama-sama ya. Oke, itu sampai jumpa minggu depan. Gimana? Ada pertanyaan nih, Salomo dan Regina?
Siapa dulu? Ya, begini. Mau tanya itu nanti artikelnya dikirim kemana ya yang kemarin? Yang hari ini, yang outsourcing. Nggak usah, udah kelewatkan. Udah, nggak usah. Kalau Wong? Udah, Pak. Eh? Boleh tanya. Oke. Boleh tanya. Makasih. Oke, ya sudah kalau begitu. Oke, ya. Ya sudah kalau begitu, sampai jumpa minggu depan. Maaf Pak, Ya, gimana? maaf bertanya. Boleh. Berarti untuk minggu depan itu pengumpulannya per individu atau per kelompok ya Pak? Per kelompok saja. Tapi segera beritahukan supaya bisa saya set di situs kuliah. Ya. Karena Baik, sampai Pak. di sekarang situs kuliah masih individu soalnya. Baik Pak, Ya. terima kasih. Oke, yuk. Oke, ya. Sampai jumpa minggu depan kalau gitu. Terima kasih Pak.